Nama saya Saifullah, berasal dari suku Madura. Saya Pak Mansur, asli dari Sulawesi, Pak. Krisalati, saya asli suku Rongkong. Selama tinggal di Desa Buanajaya dengan beragaman suku bermacam-macam. Saya sangat senang karena desa ini sangat damai. Aman, dan ini miniatur dari kebangsaan yang namanya Pancasila. Latar belakang berdirinya Buanajaya yaitu transmigrasi yang dimulai pada tahun 1981. Masyarakat lokal juga belajar cara bercocok tanam padi sawah. Masyarakat yang transmigrasi juga belajar bercocok tanam padi gunung. Akhirnya disitulah masyarakat kita saling mengisi. Akhirnya bukan hanya gotong royong, tetapi terjadi akulturasi budaya, bahkan terjadi perkawinan silang antar warga transmigrasi dan warga lokal. Kenapa dominan suku Dayak? Memang kita tahu sendirilah, bukan hanya di Kalimantan, khususnya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri pun terkenal nih Dayak ini dengan kemistisannya. Ya, sebenarnya memang kemistisan ini memang dari leluhur kita memang sudah ada, karena mereka dulu kan belum mengenal yang namanya agama. Jadi mereka menyembah itu pada alam, kepada matahari. Jadi untuk yang namanya ilmu kebatinan, kemistikan, itu mereka sangat kental sekali. Salah satu fungsinya untuk mengobati, untuk menangkis, dan untuk ya menjaga diri lah pada intinya seperti itu. Ada bilang orang bahwa orang Dayak itu keras kepala, sering bunuh orang, bohong. Ya sebenarnya kita hidup tuh di mana-mana tergantung kita lah. Kalau kita baik sama teman, biarpun malam-malam suku, sama aja baik kok. Yang saya rasakan selama bergaul di sini sekian puluhan tahun. Ya maka saya sampai sekarang belum pernah saya berselisih paham. Kalau dari orang Dayak, rasa-rasa saya kurang begitu banyak pengalaman. Saya paling dekat pengalaman kebanyakan dari Kutai memang. Ya itu seperti tadi saya bilang, bikin genteng pakai kayu, bikin tanaman padi gunung, itu kan pengalaman orang sini itu, yang cocok tanam padi gunung itu. Saya tahun 83, 84, pada saat itu petani trauma untuk menanam padi sawah. Jadi lahan yang disiapkan itu masih bisa dikatakan ada yang hutan, ada yang belukar. Teknologinya itu hanya dengan parang, dengan senso, kemudian untuk menghilangkan tunggak pakai sersa-sersa yang kering-kering itu dibakar. Akhirnya yang dulu mungkin ini lahan sawah ini banyak tunggulnya, sekarang ini bersih dari tunggul, sehingga untuk pengolahan lahan dengan menggunakan alat pertanian tidak masalah karena sudah hilang. Ya bersumber pada teman-teman penyuluh, kemudian bersumber pada HP. Ini kami menerapkan teknologi yang sejar legowo itu. Satu baris tanaman ini hilang, baru ditanam lagi. Nah ini tujuannya, ini sentuhan teknologi ya ini, menambah tanaman pinggir. Perlu diketahui tanaman padi itu yang di pinggir pematang, itu produksinya lebih tinggi, lebih landung bahasa Jawanya itu, lebih berisi. Nah itu di lahan, itu diciptakan ada legowonya itu lorongnya itu. Jadi semua ada di tanaman pinggir. Dengan banyaknya tanaman pinggir, daerah produksi bisa meningkat. Dalam mengembangkan teknologi informasi yang dipakai oleh masyarakat tentunya sangat banyak perubahan. Awal-awal kalau layanan pemerintah desa ya untuk layanan penyelenggaraan pemerintah untuk surat keterangan, rekomendasi maupun pengantar itu dibuat manual. Bahkan dulunya itu ditulis tangan, kemudian bergerak ke sini menggunakan mesin ketik. Dan itu sangat-sangat lama waktunya nunggu. Saat ini sudah menggunakan teknologi, sudah ada komputer, ada baik itu PC maupun laptop. Karena kalau dulu internet itu tidak susah masuk ke desa, tapi saat ini internet sudah bisa diakses, dan di desa itu ada 2 personal komputer yang dipasang di kantor desa itu untuk layanan masyarakat. Jadi masyarakat bisa membuat surat secara mandiri dan admin desa tinggal meregister dan mintakan tanda tangan Pak Kades.
untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Tentunya dalam hal membangun juga kita libatkan tokoh-tokoh adat, lintas agama, kita libatkan semua. Budaya kita, budaya yang tetap kita pertahankan adalah bersih desa. Nah, ini adalah budaya lokal yang tetap kita pertahankan. Dalam pelaksanaan bersih desa itu ada 3 segmen. Salah satunya malam Kamis adalah jemaat Kristiani yang beribadah untuk membersihkan desa ini, berdoa supaya desa ini aman dan damai. Dan malam Jumat ada jamaah Muslim, nah, itu pembacaan Yasin, tahlil, sholawat dan lain-lain beserta doa-doanya. Dan pada malam Jumat jam 12 malam itulah yang acara puncak, yaitu ritual adat. Yang mana ritual adat ini sendiri ya, diikrarkan oleh tokoh-tokoh adat, potong kambing, kepala kambingnya ditanam di pusat desa dengan harapan dan tujuan tertentu supaya Buana Jaya aman, jaya, dan damai. Jadi acara bersih desa ini benar-benar acara sakral yang tetap kita pertahankan dan tetap kita peringati setiap tahunnya. Kebersamaan, gotong royong, dan toleransi menjadi pondasi Desa Buana Jaya dalam membangun dan mengembangkan desa. Akulturasi budaya menjadi contoh nyata di desa kami. SDGs poin 16, desa damai dan desa berkeadilan. Poin 17, kemitraan desa untuk membangun desa. Dan SDGs poin 18, kelembagaan desa dinamis, budaya desa adaptif sudah terimplementasikan dengan baik. Buana Jaya bangkit, bersih, aman, nyaman, giat, kreatif, indah, dan tertib. Bagimu desa, kami kan berjuang.